Suara saya jelas? Apa putus-putus? Jelas Ustaz. Baik, kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat begitu banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya nikmat yang paling besar yang saat ini sama-sama kita rasakan adalah nikmatnya hadir bersama-sama menghadiri pelajaran kita pada malam hari ini di pelajaran akidah. Mudah-mudahan segala niat tulus yang kita lakukan, niat baik yang kita tuluskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala balas dengan begitu banyak keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sarankan satu buku. Ada yang sudah beli? Raise hand kalau ada. Kalau ada, raise hand. Ya, belum ada ya. Baik. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat bagus sekali, ya. Di mana para ulama kita sangat sangat cinta dengan ilmu, sangat suka dengan ilmu, dan sangat haus akan ilmu. Ya, ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bisa semangat menuntut ilmu, bersabar menuntut ilmu, bersabar dalam mengajarkannya, dan bersabar juga dalam memahaminya. Karena ternyata para ulama, beberapa ulama saking cintanya dan sangat sayangnya dengan ilmu, bahkan saking cintanya dengan buku, ya, sampai di antara mereka ada yang tidak menikah. Ya, saking cintanya dengan ilmu dan suka sekali dengan membaca. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya yang fenomenal sekali, yaitu Syiar A'lam Nubala, beliau menyebutkan tentang salah seorang ulama, yaitu adalah Isa bin Ahmad. Beliau menyebutkan tentang beliau di mana lam yashtaghil illa bil ibadati wal mutala'ati wa ma tazawwaj. Ya, beliau itu saking sukanya dengan ibadah dan saking sukanya membaca buku sampai nggak menikah. Ya, benar-benar suka belajar, suka membaca, betah dengan ilmu sampai nggak kepikiran untuk menikah. Ya, kemudian di antaranya lagi juga ada ulama, ya, disebutkan tentang tarjamah atau profil salah seorang ulama di mana selama 40 tahun la yanamu illa wal kitab ala sadrihi. Ya, selama 40 tahun ulama ini tidak tidur melainkan ada buku di atas dadanya. Ya, di mana disebutkan Sami'tul Hasan Al-Lu'lu'i yaqul ghabartu arba'ina aman ma qiltu wa labittu wa la taka'tu illa wal kitab mawdu'un ala sadri. Salah seorang ulama yaitu adalah Al-Hasan Al-Lu'lu'i, ya, seorang ulama. Beliau mengatakan selama 40 tahun aku tidak pernah tidur siang, tidak pernah tidur malam, dan tidak pernah senderan, melainkan buku itu ada di atas dadaku. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, maksudnya adalah buku itu selalu ada bersama dia dalam keadaan apapun, bahkan di saat yang benar-benar mungkin mengantuk, ya, itu buku selalu ada bersama dia,
selalu dibaca, selalu ingin dekat dengan ilmu, selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin dekat bagaimana caranya cepat dan bagaimana caranya bisa mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi mungkin motivasi buat kita semua bagaimana keadaan kita yang mungkin kita jauh dari ulama, kesolehannya jauh dari para ulama, kemudian zamannya juga jauh banget dari para ulama yang tantangannya tuh benar-benar luar biasa. Ujian dan cobaan itu bukan lagi kita yang harus mencarinya, tapi dia yang datang ke rumah kita, bahkan datang ke kamar kita. Benar-benar ujian ada di tangan kita, contohnya gadget, ya kan? Itu benar-benar bisa mengambil waktu luang kita, bukan waktu luang lagi, bahkan mengambil waktu produktif kita, sampai mungkin kita nggak pikiran lagi untuk membaca buku, tapi mungkin kita tidur, ya nauzubillah min dzalik, 40 tahun kita tidur dengan HP yang ada di atas dada kita atau yang berada di samping kita. Sebenarnya tidak masalah kalau kita bisa membagi waktu. Tapi ingat, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan para ulama kita, bahwasannya salah satu kunci kesuksesan kita hidup di dunia ini, keberkahan kita di dunia ini, kemudian bagaimana kita istiqomah adalah dengan membaca buku, ya, membaca buku. Coba teman-teman semua dilatih eh, bisa mencintai buku, bisa suka dengan buku, dan lihat bagaimana pesan yang akan teman-teman dapatkan. Itu sedikit mukadimah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita akan masuk ke materi kita. Baik, kita sekarang masuk ke bagian al-aslul awal, yaitu ma'rifatullah. Fondasi yang pertama, ya, yaitu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita berhenti di em, perkataan perkataan Syekh Shalal Al-Utsaimin, wal akharu al-ayat asy-syar'iyyah wa hiya ma anzalallahu minal wahyi ala rasulih. Baik, silahkan siapa yang mau baca, silahkan raise hand. Baik, silahkan Intan. Fadhali. Baca dari sini ya, wahuma madhkurani fi qaulil musannif bi ayatihi. Fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syaikhina wal muhaddirin. Hakadha Ustaz. Ait. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa mubarakan kasiran ala syaikhina wal muhadirin. Amin. Amin. قال 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 المؤلف رحمه الله. قال المؤلف وفقه الله. Qala al-mu'allifu وفق rahimah وفق. wafaqahullah نعم. wa huma mazkurani fi qawlil musannifi bi ayatihi li annal ayati fi khitabi syar'i laha ma'nayani ahaduhuma al-ayatu al-kauniyatu wa hiyal makhluqatu wal akharu al-ayatu syar'iyyati وهي ما أنزل الله من الوحي على رسوله فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لأن المخلوقات بعض الآيات فالآيات الكونية تسمى مخلوقات والأمثلة التي ساقها المصنف للآيات تقوي إرادته قصر الآيات التي تحصل بها معرفة الرب في الآيات الكونية
ووجه تخصيصها أي تخصيص الآيات الكونية بالذكر أمران أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الله أظهر وأجل، وهي المقصود إثباته في هذه الجملة، فإن الربوبية طريق الألوهية. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر، لأنها ظاهرة قاهرة. وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما، والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما، كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات. لكن المصنف جعل sudah habis Ustadz, ja'ala terus nggak ada lagi. Ya, bagian ja'alal ayat isman li ba'dihha. Ja'alal ayat isma Isman li liba. Lakinnal musannifu ja'alal ayati isma li ba'diha wa ja'alal makhluqati isman li ba'diha faja'alal ayati isman lil-laili wan-nahari wasyamsi wal-qamari wa ja'alal makhluqati isman lis-samawati sab'i wal-ardina sab'i wa ma bainahuma wa ma fihinna. Nah, tamam, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tolong jadikan ilmu dasar yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang akan kita terapkan, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan saja ya, karena sekarang kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mengenal sesuatu hal yang biasa, tapi kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-muallif, yaitu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ingin menyebutkan bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyarahlah, dijelaskanlah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau menyebutkan wa huma madhkurani fi qaulil musannif bi ayatihi li'anna al-ayat fi khitab syar' laha ma'nayan. Jadi sebelumnya kita bisa tahu at-tafakkur di ayatil kauniyah, kita bisa tafakkur melihat bagaimana ayat nggak mungkin alam semesta ini ada sebesar ini yang kita tahu, kita masih belum lihat yang luar sana, yang di atas sana kita masih belum tahu, kita pun juga belum tahu apa yang di bawah, kita masih belum ke bagian dunia bagian sana. Intinya yang alam ini sangat luas sekali. Wal akhar tadabbur fi ayati syar'iyyah, belum kita juga tadaburi ayat yang syar'iyyah, yaitu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Wa huma madhkurani fi qauli musannif bi ayatihi. Dua hal ini itu terkandung, disebutkan oleh al-musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam katanya, dalam matanya adalah di ayatihi. Li'annal ayat, al-ayat, kata ayat itu dalam kitab syara', dalam arahan syariat itu ada dua hal, ada dua makna. Yang pertama adalah al-ayat kauniyah. Alam semesta ini apa dia? Wahyal makhluqat, ya, segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluqat yang diciptakan. Wal akhar, yang kedua adalah al ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah itu apa? Ma anzalallahu minal wahyi ala rasulih.
apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu kepada nabi kita, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka bisa berupa Al-Qur'an dan juga bisa hadis Nabi SAW. Fayakunu al-'athfu fi qauli musannif, kemudian maksud dari ataf di dalam perkataan al-musannif, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di sini kan ataf ya teman-teman semua, adalah yang dimaksud adalah min atfil khasi 'alal 'am, di mana makhlukat ini adalah khas, kemudian ayat ini adalah am. Maka ya, min atfil khas 'alal 'am. Li'anna al-makhluqat ba'dul ayat, karena makhlukat yaitu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beberapa dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Fal ayat al-kauniyah itu sama makhlukat, dan ya al ayat kauniyah, ya ayat-ayat yang di alam semesta ini semuanya itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal amthil allati saqaha al-musannifu lil ayah tuqawi iradatahu qasrul ayah allati tahsulu biha ma'rifatu rabbi fil ayah al-kauniyah wa wajhu takhsisiha. Dan contoh-contoh, ya contoh-contoh yang disebutkan, ya contoh yang disebutkan oleh al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lil ayat, ya ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau, tuqawi iradatuhu, menguatkan keinginan beliau untuk apa? Qasrul ayat, hanya mencukupkan ayat allati tahsulu biha ma'rifatu rabbil ayat qauliyah, yang ingin menyebutkan ayat yang dengan ayat tersebut mengetahui tahsul, dapat, ya dapat mengetahui ma'rifatu rabbi, mengetahui fil ayat kauniyah, mengetahui al ayat kauniyah, ya ayat-ayat kauniyah. Wajah taksisiha, dari mana sih kita tahu ayat taksisul ayat kauniyah? Kenapa? Dari mana sih kita tahu bahwasanya uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya ingin menyebutkan dalil yang berkaitan dengan ayat al-kauniyah? Ada dua hal. Kenapa? Yang pertama adalah anna dilalatul ayat al-kauniyah 'ala Allah adhar. Karena dilalah yang ditunjukkan daripada ayat-ayat al-kauniyah alam semesta ini untuk Allah Subhanahu wa taala itu lebih jelas, lebih adhar dan wa ajla, dan lebih agung. Ya. Kan wahyal maksud itsbatu fi hadhil jumlah, dan ini yang dimaksudkan oleh beliau untuk ditetapkan pada kalimat ini. Fa inna rububiyah tariqul uluhiyah, karena sesungguhnya ar-rububiyah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara jalan kita agar bisa untuk berhak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan kita tahu apa namanya al-ayat al-kauniyah, ya bagaimana alam semesta ini, itu lebih, bagi kita lebih mudah, lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal, oh ada zat yang maha agung, oh ada zat yang maha besar, oh ada zat yang maha mengatur, oh ada zat yang maha menciptakan kita, oh ada zat yang maha sempurna. Karena kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, wal akharu umum ma'rifatil ayat al-kauniyah, keumuman daripada al-ayat al-kauniyah. Fayashtariku fi ma'rifatihal mu'minu wal kafiru li'annaha zahiratun qahirah. Yang kedua, sebabnya kenapa sih? Sebabnya apa sih? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ayat yang lebih kepada al-ayat al-kauniyah, ya? Karena keumuman daripada ma'rifat al-ayat al-kauniyah, keumuman daripada hal yang didapatkan, keilmuan daripada al-ayah al-kauniyah. Fayashtariku fi ma'rifatihal mu'min wal kafir. Karena karena dalam al-ayah al-kauniyah itu seorang yang mukmin dan seorang yang kafir, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikannya dan bisa melihatnya. Di annaha zahiratun qahirah, karena itu adalah yang sangat jelas dan menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang siapapun yang mungkin yang hatinya bersih, yang benar-benar ingin mencari kebenaran, insya Allah dia akan tahu bahwasannya ada zat yang maha besar, yang maha menciptakan
yang maha besar, yang maha agung, yang berhak disembah. Ya, siapapun itu orangnya, dia itu beriman ataukah tidak beriman. Bagaimana seorang siapapun pasti dia sadar bahwasanya dia adalah kecil. Bagaimana seorang ketika kita naik pesawat, kita serasa mungkin kita memiliki segalanya, ketika naik pesawat, oh ternyata kita kecil sekali, masih banyak eh, bangunan-bangunan yang besar, masih banyak gunung-gunung yang besar, masih banyak wilayah-wilayah yang sangat luas sekali yang ternyata kita tidak memiliki apapun. Ya, jadi ayat al-kauniyah itu bisa dilihat oleh siapapun. Bisa seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bisa juga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakara al-musannifu anna min ayatillahi al-lail wan nahar wasyamsa wal qamar wa anna min makhluqatihi as-samawati as-sab' wa man fihinna wal ardina as-sab' wa man fihinna wa bainahuma. Di dalam matanya al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan anna min ayatillah, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, al-lail malam, an-nahar siang, asy-syams matahari, al-qamar bulan, wa anna min makhluqatihi, dan di antara ciptaannya Allah Subhanahu wa taala adalah langit, ya langit, langit tujuh langit, dan siapa yang ada di antara-antara langit-langit tersebut, wal ardina sab'a, dan tujuh tingkatan daripada bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antaranya, wallailu wan naharu, ya perhatikan semuanya, wallailu wan naharu, dan waktu malam, waktu siang, wasyamsu matahari, wal qamar dan bulan, wassamawatu sab'a wal arduna sab'a, dan langit yang ketujuh dan bumi dengan lapisannya, wa ma fihina, dan ada, dan siapa yang ada berada pada di antara lapisan-lapisan tersebut, wa ma bainahuma, dan di antara dua hal tersebut, yaitu di antara langit dan juga bumi, kulluha tadkhulu fi jumlatil ayatil al-kauniyah, semuanya itu masuk kepada al-ayat al-kauniyah, semuanya, malam, siang, bulan, matahari, tujuh langit, tujuh bumi, dan siapa yang ada di antaranya itu semuanya masuk kepada al-ayah al-kauniyah. Wa tusamma makhluqat, dan disebutkan atau dinamai dengan makhluqat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal musannifu ja'ala al-ayat isman li ba'dihha. Akan tetapi al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan al-ayat ism li ba'dihha, ayat itu nama untuk beberapanya. Contohnya, ayat itu adalah al-lail, ayat itu adalah nahar, ayat itu adalah syams, ayat itu adalah al-qamar. Wa ja'ala al-makhluqati isman li ba'dihha. Sedangkan al-musannif juga menyebutkan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan juga yang namanya makhluqat itu adalah isman li ba'dihha, hanya beberapa saja. Faja'al al-ayat, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan al-ayat itu adalah isman lil-lail. Maka lail adalah ayat, wan nahar adalah ayat, wasyams adalah ayat, wal qamar adalah ayat. Wa ja'alal makhluqat, dan menjadikan makhluqat, yaitu yang diciptakan adalah untuk as-samawat as-sab' wal ardina sab', wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya. Maka disebut al-musannif Syekh Muhammad bin Abdullah menjadikan makhlukat itu yang diciptakan itu adalah langit ketujuh dan juga lapisan-lapisannya, wal ardina sab'a, dan juga bumi, dan wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Kenapa sih begitu? Kenapa sih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memisahkan antara dua hal tersebut? Padahal kan kita sama-sama tahu bahwasanya em, bahwasanya malam, siang, matahari, dan bulan, semuanya itu adalah makhlukat, yaitu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Saleh ingin menyebutkan kenapa kenapa dibedakan seperti itu. Sebabnya, wa man sya'u hadza, sebabnya muwafaqatu aktsari siyaqil Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, keseragaman, muwafaqah aktar siyak Al-Quran, keseragaman banyaknya bentuk
kata yang di dalam Al-Qur'an. Fa inna julla ma yukbiru bihi fil Qur'an, karena sungguhnya banyak yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dikabarkan di Al-Qur'an, anis syamsi, tentang syams, tentang matahari, tentang al-qamar, tentang wal-lail, tentang malam, tentang siang, wa huwa wasfuhunna bil ayat. Allah Subhanahu wa taala sifati dia atau sebutkan tentang mereka dengan ayat. Wa amma samawati, terkadang dikeluarkan oleh istri bagian kanan maupun bagian kiri. baik. Wa amma samawati wal arduna sab'a, sedangkan untuk as-samawat, tujuh lapis langit, wal arduna sab'a, dan juga lapisan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di antara lapisan-lapisan tersebut, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi, fa inna julla yukbaru anhu fil Qur'an wasfuhunna bil ayat. Sesungguhnya banyak disebutkan tentang hal-hal tersebut, yukbiru anhu disebutkan, dikabarkan afwan, dikabarkan fil Quran, di dalam Al-Quran, wasfuhunna bil makhluqat, disebutkan dengan kata makhluqat. Jelas ya teman-teman. Intinya eh, intinya yang pertama adalah semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dibedakan? Karena mengikuti bagaimana yang bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-ayat itu adalah disebutkan untuk malam, untuk siang, untuk bulan, untuk matahari. Sedangkan untuk langit, bumi, dan apa yang diantaranya tersebut itu biasanya disebutkan dengan kata makhluqat. Baik, jelas teman-teman semua? Baik, untuk bagian fal musannif rahimahullah muktafin fil wasl ladzi tarahu, ini sampai ya sampai bawah sini kita tidak akan baca, silahkan dijadikan faedah buat teman-teman semua, silahkan dibaca sendiri ya. Kita langsung lompat ke halaman 30 ya. Fafurriqa bainahuma fil Qur'an bi mulahadhatil wad'il fi ismil ayat wal khalq. Ya, ini ingat menyebutkan lagi bahwasanya dibedakan antara dua hal tadi, antara disebutkan dengan al-ayat dan makhluqat atau al-khalq. Bimulahadhatil wad'il lughawi, karena juga dilihat dari bagaimana tatanan bahasa, bagaimana bahasa Arab menyebutkannya. Fasmul ayat, ya, untuk ayat itu fil wad'il lughawi, dalam tatanan bahasa ansabulil laili wan nahar wasyamsi wal qamar, lebih tepat ya, untuk kata ayat dalam tatanan bahasa itu lebih tepat untuk lail malam, untuk siang, untuk matahari, dan untuk bulan. Wasmul khalq, sedangkan untuk al khalq ya fil wad'il lughawi, ya, untuk tatanan bahasa ansabu, lebih cocok, lebih tepat di samawat wal ard, untuk langit-langit dan juga untuk bumi. وذكر المصنف الدليل من القرآن على الآيات والمخلوقات وهو 3 آيات. Silakan man qari'una, tafadhal. Tafadhali Ulfah. Naam. قال الشارح وفقه الله تعالى: وذكر المصنف الدليل من القرآن على الآيات والمخلوقات وهو 3 آيات. أولاها قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سورة غافر. وثانيتها قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، سورة فصلت، الآية 37 الآية. وثالثتها قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، سورة الأعراف، الآية 54 الآية. ومعنى يغشي
ومعنى يغشي يغطي وحثيثا سريعا ومسخرات مذللات. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله. فمعنى قوله والرب هو المعبود، والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى اعبدوا ربكم، سورة البقرة الآية 21، مع ذكر موجب الاستحقاق وهو التفرد بالربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، سورة البقرة، إلى تمام الآية والتي تليها. فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، بينه ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية، وذكره عنه المصنف بمعناه. مقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله للعبادة، وأن موجب الاستحقاق كونه ربا، ومن كان ربا وجب أن يكون معبودا، وليس كلامه تفسيرا للرب، فلا يريد بقوله والرب هو المعبود أي أن معنى الرب هو المعبود، فليس المعبود من معاني الرب في الوضع اللغوي في أصح قولي أهل اللغة. نعم، جزاك الله khairan. Baik, jazakallahu khair. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa dzakara al-musannifu ad-dalila min al-Qur'ani 'ala al-ayati wal makhluqat. Dan al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil dari Al-Qur'an tentang al-ayat dan makhluqat. Wa huwa 3 ayat, dan beliau menyebutkan 3 ayat. Yang pertama, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Wa thaniyatuha qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wan qamar. Yang kita perhatikan di sini la khalqu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan kata al-khalq. La khalqus samawati wal ardi. Kemudian selanjutnya wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ayat itu adalah untuk lail, ayat adalah untuk nahar, ayat adalah untuk syams, ayat adalah untuk al-qamar. Wa thalithatuha qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu haditha ila al-ayat. Wa ma'na yughshi yughatti wa hadithan sari'an wa musakhkharatin mudhallalat. ثم بين المصنف رحمه الله أن ربه هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله. Kemudian teman-teman semua, setelah al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan nih caranya bagaimana kalian bisa tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu dari ayat al-kauniyah dan juga syar'iyah. Kemudian nggak cukup sampai situ aja, tetapi beliau ingin menyampaikan juga nih pesannya. Tsumma bayyana al-musannif, kemudian al-musannif menjelaskan, ya, bahwasannya anna rabb, bahwasannya Tuhan itu adalah huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya Tuhan yaitu adalah ar-rabb, itu adalah yang berhak untuk disembah. Ya, jadi teman-teman gak cukup kita tahu Allah. Oh iya, Allah yang Maha Agung. Oh, Allah yang menciptakan kita. Terus kita nggak ada tindakan apa-apa, nggak ada konsekuensi di situ, kita nggak boleh di situ, ya, nggak dapet juga maknanya. Nggak mungkin kita tahu, orang tua itu adalah orang tua yang mendidik kita, menyayangi kita. Titik sampai situ. Pasti secara tidak sadar, bahkan dari hati nurani kita, pasti kita ingin apa? Ingin berbakti kepada mereka, ingin sayang kepada mereka, dan ingin membahagiakan mereka. Itu udah otomatis. Nah, seperti juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, bagaimana sekarang alam semesta ini, bagaimana kita tuh kecil. Maka ada poinnya di situ bahwasanya apa?
bahwasanya Tuhan itu adalah yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk disembah. Ba'da dzikrihi dalil al-mursyida ila ma'rifatillah, setelah al-musannif menyebutkan dalil yang menunjukkan, ya, tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'na qawlihi. Nah, Syekh Saleh yang menjelaskan makna dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa rabbu huwal ma'budu. Ya, Rob adalah yang disembah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wa rabbu huwal mustahiqu an yakuna ma'budan. Rob itu adalah yang berhak untuk disembah, untuk dijadikan, untuk disembah oleh siapapun. Lil amri bil ibadah. Sebabnya apa? Lil amri bil ibadah. Sebagaimana perintah untuk ibadah kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah. Ya, ada kata sembahlah. Rabb kita sudah mengenalnya, jangan lupa untuk disembah karena ialah yang berhak untuk kita sembah. Ma'adzikri mujibil istighfar wa huwa tafarrudu birrububiyyah fi qawlihi alladhi khalaqakum walladina min qablikum. Dengan juga menyebutkan zikir mujibil istighfar, sebab dari apa, sebab daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah. Wa huwa tafarrudu birububiyah. Sebabnya apa sih? Yaitu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, at-tafarrud birububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala-galanya. At-tafarrud birububiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita berikan rububiyah. Oke. Fi qawlihi, sebagaimana disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum ila tamamil ayat wallati taliha fal iqraru birrububiyyah yastalzimul iqraru bil uluhiyah. Lihat di sini alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Di rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang lain yang menciptakan siapapun di muka bumi ini. Ya, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ila tamamil ayat, sampai ayat lengkapnya, wallati talih, dan juga ayat setelahnya. Fal iqraru birububiyyah yastalzimul iqraru bil uluhiyah. Pengakuan kita, okay, pengakuan kita dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan yang alam semesta ini, yastalzimul iqraru bil uluhiyah, otomatis harus, yastalzimu itu sudah harus, ya, harusnya sudah juga apa? Sudah juga iqrar, pengakuan tentang uluhiyah, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyanahu Ibnu Katsir fi tafsiri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Inda hadhil ayah wa dzakarahu anhu al-musannifu bima'nahu. Dan juga disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan maknanya yang sama yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir. Famaksudul musannifu huna bayanu istihqaqillahi lil ibadah. Jadi teman-teman semua, yang dimaksudkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal ini adalah beliau ingin menjelaskan tentang apa? Istihqaqillah lil ibadah, berhaknya, layaknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Wa anna mujibal istihqaq kaunuhu rabban, dan sebab diwajibkannya, diwajibkannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Wa man kana rabban wajaba an yakuna ma'budan. Dan
siapapun dan yang namanya Tuhan itu wajib untuk disembah. Yang namanya Tuhan itu wajib untuk disembah. Walaysa kalamuhu tafsiran lirrabb. Dan bukan, ini bukan ya, dan bukan yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai tafsir dari kata ar-rabb. Ya, ar-rabbu huwal ma'bud, kan disebutkan seperti itu. Bukan ya, bukan seperti itu. Tapi apa yang ingin beliau yang beliau maksudkan dari perkataan ar-rabbu huwal ma'bud adalah bahwasannya Rabb itu, yang namanya Rabb itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Warabbu huwal ma'bud. Ya, ini warabbu huwal ma'bud. Ay anna ma'na Rabb huwal ma'bud falaysa al-ma'budu min ma'ani Rabb. Ya, karena ternyata Rabb itu ya, Rabb huwal ma'bud. Ya, yang disembah. Falaysa al-ma'budu min ma'ani Rabb, karena ternyata ma'bud itu tidak memiliki makna Rabb pada fil wad'il lughawi, pada dari segi bahasa, fi asahi qaulai ahli ilm. Jadi menurut Syekh Saleh lebih menguatkan pendapat, ada dua pendapat di sini ya, fi asahi qaulai ahli lughah, dan dua pendapat ulama ahli lughah dalam hal ini. Yang paling asah, yang paling sahih yang menurut beliau adalah bahwasannya Rabb itu tidak mengandung makna al-ma'bud. Ya, Rabb itu tidak mengandung makna yang disembah. Baik. Baik, kita masuk kepada qala al-musannifu rahimahullah. Man qari'una? Fadhal. Fadhal ya Salsabila. Fadhal iqra'i. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية وإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الشارح وفقه الله: لما قرر المصنف نعم، أكمل. قال الشارح وفقه الله: لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الألوهية، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتدل عليه، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإيمان والإسلام والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. ودلالة الآية على ذلك من وجهين. نعم، يكفيك. جزاك الله خير. ممتاز، ما شاء الله. جزاكم الله خير. Ya. Baik, teman-teman hati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari al-ayat al-kauniyah, dan juga yang kedua adalah dari al-ayat syar'iyah. Kemudian kita juga tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, adalah yang menciptakan kita. Tapi bukan hanya sekedar tahu saja tanpa tidak ada konsekuensinya. Karena di saat kita tahu dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, di saat itu juga kita ada konsekuensi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita ibadahi juga. Dan sekarang ibadah, jenis-jenis ibadah untuk Allah itu seperti apa? Ya, sudah tahu Tuhannya,
sudah tahu apa konsekuensinya. Yang ketiga, kita masuk kepada bagaimana sih cara beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau sebutkan wa anwaul ibadah, dan jenis-jenis daripada ibadah allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti al-Islam, al-iman, wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Wa minhu, dan diantaranya adalah berdoa, wal khawfu, rasa takut, wal roja, berharap, wal tawakkul, bertawakal, wal rohbatu, berharap apa yang ada di sisi oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal rohbah, takut untuk tidak diterimanya sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, wal khusyuk wal khosya, rasa takut, wal inabah, rasa terus terikat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adah, meminta perlindungan, wal istighatha, meminta pertolongan di saat sulit, wal dzabhu, menyembelih, wan nadharu, dan bernadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha, dan selain ibadah-ibadah yang lainnya yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang menyelewengkannya, ya, nyasar itu ibadahnya li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa huwa musyrikun kafirun, orang musyrik dan kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kita masuk kepada syarahnya. Qala syarihu waffaqahullah. Berkata syarih, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin, lamma qarara al-musannif rahimahullah wujuba ibadatillahi 'alaina wa istiqaqahu laha bima lahu min al-uluhiyyah, dan sebagaimana al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan kepada kita, telah menetapkan kepada kita wujubu ibadatillah, wajibnya beribadah, ya, bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala, wastiqaqahu, dan kelayakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minal uluhiyah, daripada bagian dari tauhid al-uluhiyah. Syara'a yubayyinu haqiqatal ibadah. Mulailah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan hakikat daripada al-ibadah bil irsyadi ila anwa'iha, dengan menunjukkan, okay, ila anwa'iha, menunjukkan tentang macam-macam daripada ibadah. Li'anna al-afrada al-mundarija tahta aslin kulli tubayyinuhu wa tadullu alaihi, fadhakara anwa'an min al-ibadati al-ma'muri biha ijmalan wa tafsilan. Li'anna al-afrada al-mundarija tahta aslin kulli, karena bagian-bagian yang bercabang dari asal kulli, daripada yang asalnya, dari yang pada pondasinya, tubayyinuhu, menjelaskannya, wa tadullu alaihi, dan menjelaskannya juga, pada Quran anwa'an minal ibadah, maka disebutkanlah macam-macam jenis ibadah al-ma'mur biha, yang diperintahkan, ijmalan secara umum, wa tafsilan secara khusus. Fa ijmaluha secara umum, wa tafsiluha rinci. Okay. Yang pertama adalah iman, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-Islam. Yang ketiga adalah al-ihsan. Wa tafsiluha, yang rincinya, pertama adalah berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, takut itu juga karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. War roja, berharap, yaitu adalah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal, rohbah, kemudian warahbah, sampai akhirnya. Wa bayyana anna tilka anwa kulluha lillahi, kullaha lillahi azza wa jalla, dan disebutkan bahwasannya macam-macam ibadah tersebut hanya untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita berdoa, nggak boleh kita takut yang
kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita nggak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berharap sama manusia ya. Itu benar-benar sedih sekali ya. Wa tawakkul, kita bertawakal itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Aduh, nggak bikin kuat ya, nggak bikin kuat hidup kita. Karena di saat kita benar-benar bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan tenang. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya wa annal masajida lillahi fala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka fala tad'u ma'allahi ahada, maka nggak boleh kita ya beribadah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dilalatul ayah ala dzalika min wajhaini, dan dilalahnya yang menunjukkannya di dalam ayat tersebut itu ada dua. Yang pertama, yang kedua. Silahkan man yaqra ahaduhuma. Ana saat Akhi Alan. Tafadhal. ahaduhuma fi qawlihi wa annal masajida lillahi famadahul manquli fiha ala ikhtilafihi yarji'u ilal khusuri ai wal ibadati wal ijlali annaha kullahallahi wahdahu wal akharu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahadan wa huwa nahyun an ibadati ghairillahi faddu'a'u yaqa'u isman lil ibadati kama taqaddama fama'nal ayati wa'budullah hawala ta'budu ma'aha ahadan wal jam'u bainal isbati wan naf'i ablagul hasri lima yudhkaru ma'ahu fawa min ablaghi ma yufidu du'annal ibadata kullahallahi wahdahu li'annahu athbataha lahu fi qawlihi wa annal masajida lillah summa nafaha an ghairihi faqala fala tad'u ma'allahi ahadan al-jin fasaratil ibadatu kulluhallahi wahdahu thumma dzakaral musannifu anna man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun wastadalla bi ayati surati al-mu'minun wa wajhu dilalatil ayati ala ma dzakara murakkabun min amrayni ahaduhuma dzikru fil'in mutawa'adin alaihi fi qawlihi ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi al-mu'minun wal fi'lul madhkuru fiha huwa ibadatu ghairillah wa ushira ilaihi bi ad-du'ai fataqdirul kalami wa man ya'bud ma'allahi ilahan akhar wa ma'na qawlihi la burhana lahu bihi al-mu'minun la hujjata lahu bihi wa la bayyinata indahu ala uluhiyyati wa hadha qaidun mulazimun kullaman da'a ghairallahi fa innahu yad'u ilahan khaliyan an burhanin yadullu ala uluhiyyati wal akharu
tawa'uduhu bil hisabi ma'a bayanil mali fi qawlihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun al-mu'minun fatawa'uduhu bil hisabi tahdidun lahu wa maqtara huwa kufrun li'annahu usyira ila masirihi ba'da hisabihi biqaulihi ta'ala innahu la yuflihul kafirun al-mu'minun fa fal fal fil fa fil fa fil fa fal fi'lul lul madhkuru minasyirki au jabali sahibihil kufra faja'lu syai'in minal ibadati li ghairillahi syirkun wa huwa kainun kufran li annal kufra yakunu bisyirki wa bi ghairihi. Nah, Amsat. Allah jazakallah khair akhi Alan. Bansat. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita Syekh Saleh ingin menjelaskan dari mana sih kita tahu bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau menjelaskan dari ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang pertama sebabnya dari ayat tersebut adalah wa annal masajida lillah. Jadi kita bagi dua ya, dibagi menjadi dua. Wa annal masajida lillah, yang kedua adalah fala tad'u ma'allahi ahada. Famadarul manquli fiha ala ikhtilafihi yarji'u lil khudu'i wal ibadati wal ijlal annaha kulluha lillahi wahdahu. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Famadarul manquli fiha, yang disebutkan atau yang dimankulkan dalam penjelasan daripada ayat ini dengan berbagai macam tafsirannya, al-ikhtilafihi, berbagai macam tafsirannya, yarji'u, pada hakikatnya kembali, ya, kembali kepada makna al-khudu, tunduk, wal ibadah, beribadah, wal ijlal, mengagungkan, annaha kullaha lillahi wahdahu. Semua hal tadi ini, ya, ketundukan kita, ibadah kita, mengagungkan kita, kulluha, semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, hanya Allah semata. Wal akharu, yang kedua dari ayat yang wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, fala tad'u ma'allahi ahada, ya, dengan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyirikkan di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nahyun, itu adalah larangan, an ibadati ghairillah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faddu'a, kata doa, fala tad'u, itu kan dari kata da'a, ya, da'u, du'aan, berdoa, ya, qaum isman lil ibadah, ya, doa itu kan juga masuk di kategori ibadah. Kama taqaddam, kama sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fama'nal ayah, maka makna dari ayat adalah u'budullah. Makna daripada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. U'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala ta'budu ma'ahu ahadan, dan jangan sembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, hanya jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal jam'u, dan mengumpulkan bainal itsbat, antara itsbat, menetapkan hanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya Allah Subhanahu wa taala. Wan nafyu, dan meniadakan,
Meniadakan apa? Meniadakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ablaghul hasri lima yudhkaru ma'ahu. Itu benar-benar menjadi hal yang paling kuat dalam mencukupkan sesuatu. Ya, mencukupkan sesuatu. Maksudnya bagaimana di saat mencukupkan? Mencukupkan itu di saat disebutkan hanya ini dan jangan ini. Sudah jelas kan teman-teman? Kalau kita bilang kamu hanya ini ya, mungkin orang masih berpikir berarti masih yang kayak gini boleh dilakuin apa enggak ya? Masih 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 sah-sah aja apa enggak ya? Tapi di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyebutkan al-itsbat wan nafi. Bolehnya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar-benar ablah, benar-benar dengan bahasa yang benar-benar paling kuat ya dalam hal hasar yang mencukupkan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min ablaghi ma yufidu anna al-ibadah kullaha lillahi wahdahu. Maka itu adalah yang paling benar-benar mengena, benar-benar paling jelas yang menjelaskan bahwasannya al-ibadah kullaha lillahi wahdahu. Bahwasanya ibadah itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu athbata lahu fi qawlihi, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hanya kepada Dia apa? Dengan apa? Dengan wa annal masajida lillah. Kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala meniadakan an ghairihi, enggak boleh juga fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasarat, maka kesimpulannya al ibadah kullaha lillahi wahdahu, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh untuk manusia, nggak boleh untuk akhwat yang lagi dia suka, nggak boleh karena ada ikhwan yang lagi dia lirik, nggak boleh ada calon mertua yang dia jadiin target, nggak boleh manusia, yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemada kalau musannif anna man sarafa syai'an minal ibadah, kemudian al-musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bahwasannya barang siapa yang menyelewengkan man sarafa syai'an minal ibadah, daripada ibadah, sesuatu dari ibadah, li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahaya teman-teman, bahwa musyrikun kafir. Wastadalla bi ayatin suratin minal Quran. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil daripada surat Al-Mu'minun. Dari mana? Wajuhu diladil ayat al-madzakara muraqabin amrayni. Dari mana bagian mana yang menunjukkan tentang man sarafa li ghairillah, barang siapa menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa musyrikun kafirun. Yang pertama, ahaduhuma dzikru fi'lin mutawa'adin alaihi, ya menyebutkan fi'il yang ada ancamannya. Apa itu? Kita baca ayatnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Barang siapa yang menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya la burhana lahu, tidak ada burhan, wal fi'lul madhkur huwa ibadatu ghairillah. Fi'il yang disebutkan atau perbuatan yang ada ancamannya adalah ibadah ghairillah. Wa man yad'u ma'allah, barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa usyira ilaihi bid-du'a, disebutkan lagi dengan kata doa. Wa man ya'budu ma'allahi ilahan, maka maknanya adalah wa man ya'budu ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyembah ya yang dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ana qawlihi la burhana lahu bih. Dan sekarang makna daripada la burhana lahu bihi apa? La hujjata lahu bihi. Enggak ada hujahnya dia menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wala baina, enggak ada sebab-sebabnya juga dia bisa beribadah untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaidun mulazimun kulla man da'a ghairallah. Ini itu sebagai qaid, sebagai ikatan, sebagai sebab untuk barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin, nggak ada apapun, nggak ada burhannya, nggak ada hujahnya, nggak ada sebabnya bagi siapapun untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yad'u ilahan khalian an burhan. Siapa yang di saat seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia menyembah Tuhan yang khalian, nggak ada kosong, an burhan, nggak ada kosong daripada bukti, daripada ciri-ciri, nggak ada
nggak ada apapun yang menunjukkan bahwasanya dia apa? Ya dulu ala uluhiyatihi, yang menunjukkan tentang keharusannya orang tersebut untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua, tawa'uduhu bil hisabi ma'a bayanil ma'al. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengancam dengan menjanjikan apa hisab, dengan hisab, dihisab ma'a bayanil ma'al, dan juga disebutkan tempat kembalinya. Kita lihat ayatnya bagaimana. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Karena sesungguhnya tidak akan menang orang yang kafir. Fatawa'udu bil hisabi tahdidun lahu. Di sini lihat Allah Subhanahu wa taala mengucapkan fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Ini urusan hisabnya langsung sama Allah. Maksudnya apa? Tahdidun lahu. Ancaman lo. Yang hisab Allah langsung lo. Wa maqtarafahu huwa kufrun. Apa yang dia perbuat adalah kufur. Li'annahu usyira ila musirihi ba'da hisabihi biqaulihi. Karena sesungguhnya ia disebutkan bahwasannya disebutkan ila musirihi, tempat kembalinya ba'da hisabihi biqaulihi apa? Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan menang orang yang kafir. Jadi apa yang dia perbuatkan di saat dia waman yad'u ma'allahi, di saat dia menyembah selain Allah. Selain Allah. Ya. Di sini menyembah selain Allah. Di ujungnya wa maqtarafahu huwa kufrun. Apa yang ia perbuat itu adalah sebuah kekufuran. Tahu dari mana? Tahu daripada ujung ayatnya. La yuflihul kafirun. Teman-teman ya. Jadi sudah jelas barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hati-hati hisabnya sama Allah, dan hati-hati juga ya, dia bisa jadi menjadi orang yang kafir. Fal fi'lul madhkur min asy-syirk aujaba li sahibihi al-kufur. Maka perbuatan yang madhkur, yaitu yang disebutkan, yaitu adalah menyembah kepada selain Allah, adalah minasyirik, daripada perbuatan syirik. Aujaba li sahibil kufur, otomatis bagi pelakunya kekufuran. Ya, masuk ke kategori adalah perbuatan yang kufur. Faja'lu syai'in minal ibadah, menjadikan sesuatu ya minal ibadah, daripada ibadah, li ghairillah, untuk kepada selain Allah, adalah syirik. Ya, wa huwa kainun kafirun, wa huwa kainun kufrun, itu ada, dan dia berbuat perbuatan kafir. Di annal kufra yakunu bisyirki wa bi ghairihi, karena berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbuat syirik, atau juga bisa jadi dengan perbuatan selain syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita cukupkan sekian teman-teman. Alhamdulillah, waktunya juga sudah habis. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik,